ada aljabar preposisi dan argumen, terus ada aturan, bukti bersyarat, dan bukti tak langsung. Lalu sama untuk tugas-tugas yang ada sesuai dengan modul 1 sampai dengan modul 5-nya, yaitu pertama untuk kegiatan refleksi sebelum bisa masuk ke kegiatan yang lain, Bapak Ibu harus mengisi identifikasi masalah materi modul 6 yang sudah dipelajari secara mandiri. Berarti ada nanti di situ diminta untuk membuatkan peta konsepnya, ada diminta untuk menuliskan apa yang kurang dipahami dari kegiatan modul 6 berdasarkan kegiatan mandiri yang sudah Bapak Ibu lakukan, lalu apa yang menjadi miskonsepsi dalam pembelajaran modul 6-nya. Setelah itu ada diskusi yang harus kita isi, karena kalau kita tidak mengisi di diskusinya, maka itu diskusinya redistrict, jadi tidak bisa loncat ke tempat yang lain. Nah, ada diskusi yaitu review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi pada modul 6, terus diskusi juga review materi HOTS pada modul 6 dan analisis penerapan materi modul 6. Lalu untuk LK berikutnya, LK 1-nya, Bapak dan Ibu diminta untuk pilih satu materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis materi ajar pada kegiatan sebelumnya. Kegiatan sebelumnya yang dimaksud adalah analisis penerapan materi modul 6, terus melakukan analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik. Kita sudah selalu melakukan, mungkin kalau untuk analisis peserta didiknya sudah terbiasa kita buat. Bahwa saya mengatakan bahwa Pak Wiwit mengatakan bahwa sekitaran Pak Wiwit adalah urban, banyak yang bekerja sebagai guru pabrik dan lain sebagainya. Lalu kaitkan antara materi pembelajaran yang dipilih dengan hasil analisis lingkungan belajar peserta didik. Tuangkan hasil analisis penerapan materi ini dalam bentuk bahan presentasi, unggah. Nah, untuk presentasi diminta untuk semua peserta didik ya, untuk semua peserta PPG, Bapak dan Ibu diminta untuk mempresentasikannya. Kemarin kan seharusnya seperti itu. Nah, karena sudah dipelajari secara mandiri, pada kegiatan pertama ini, kegiatan pembukaan pertama ini, kita membahas sedikit masalah modul yang sudah ada. Kalau modul bagian himpunan dan logika, saya yakin sekali bahwa untuk tingkat SMA, materi ini sudah dipelajari ya, SMP sudah dipelajari. Jadi karena saya lihat ada statusnya guru SMA dan SMK lebih banyak, jadi ini tidak lagi menjadi hal yang sulit seperti kemarin, karena kemarin memang seperti modulo, kongruensi, dan residu itu ditinggalkan di SMP dan SMA. Nah, kalau ini tidak. Jadi, saya pikir ini kita sudah bisa berdiskusi lebih lancar dari yang kemarin. Seperti kemarin, kita langsung ke KB 1-nya. KB 1, dari yang KB 1, yang mana yang menjadi kesulitan Bapak dan Ibu agar kita diskusikan saat ini. KB 1 atau langsung ke formatiknya, silahkan. Ini bagian formatiknya, yang mana yang menjadi kesulitan Bapak Ibu untuk KB 1, langsung ke formatik KB 1. Ini kita diskusi, sharing, karena saya yakin sudah dikerjakan, tinggal berbagi kepada teman yang lain. KB 1 tidak ada, Bu. Oke, KB 1 fix semua, KB 1 tidak ada yang mau dibicarakan. Yang lain saya tidak ada. Yang lain tidak tahu. Oke. Bu Wata KB 1 tidak dapat bermasalah semuanya, Bu. di KB 1, yang lain juga. Ya, karena Bu. hanya
apa namanya diimplikasi, ya, pernyataan, kalimat dan lain sebagainya. Oke, KB1 tidak ada masalah. Lalu KB2 untuk KB2 nggak ada, Bu. tidak ada juga. KB2 tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sama tidak ada. KB1 dan KB2 fix bersih, tidak ada yang mau ditanyakan. Bapak dan Ibu yang menyatakan tidak ada itu Bu Watra dan Bu Witri. Jadi ketika Bapak Ibu punya permasalahan, jangan merasa malu untuk mengatakan ada. Karena ada Bu Watra dan Bu Witri yang bisa menyelesaikan permasalahan, membantu menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Di KB1 dan KB2, Bu Watra dan Bu Witri tidak mengalami masalah. Oke, KB3. Ibu. Silahkan, Bu. Iya. Bu Gemi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemi. Saya berasal dari Kabupaten Pasaman Barat, yaitu di Sumatera Barat tepatnya. Saya ngajar di SMP. Yang saya tanyakan yang agak ragu di sini, Bu, pada KB2, yaitu di sini ada soal nomor 9, Bu. Sebentar, Bapak Ibu, boleh dibuka KB2-nya. Ada pertanyaan dari teman kita nomor 9. Jadi saya agak ragu pada soal nomor 9, Bu. Kalau ada teman yang lain yang bisa menanggapi atau membantu saya dalam mengerjakan masalah ini, saya mohon bantuannya. Silahkan. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari teman-teman yang lain untuk menanggapi, membantu Bu Gemi untuk nomor 9. Pernyataan yang tidak setara dengan rumus keliling persegi adalah setengah alas kali tinggi, dan rumus luar persegi panjang adalah panjang kali lebar adalah siapa yang mau mencoba menanggapi? Bu Watra, Dashem. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Kamalia. Iya, Bu. Siapa Mungkin yang? Ya. Saya mau mencoba menjawab yang ditanyakan sama Bu Gemi. Ya. Mungkin seperti ini ya pengertiannya. Rumus keliling persegi. Rumus keliling persegi pernyataan 1/2 kali A kali tinggi otomatis itu salah pernyataannya ya, Bu ya. Kemudian rumus luas persegi panjang kali lebar itu pasti benar nilainya. Jadi kesimpulannya karena di sini menggunakan kata hubung dan, maka pernyataan P salah, pernyataan Q benar, maka P dan Q itu salah. Jadi jawabannya salah, Ibu. Demikian, Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan.
Baik, memang itu pernyataannya P dan Q, S Iya, dan B, salah dan benar. Kesimpulannya adalah salah. Yang ditanyakan dalam soalnya adalah yang tidak setara dengan pernyataan yang itu. Berarti kita mencari yang benar, Bu, dari optionnya. Ya, yang tidak setara. Ya, yang tidak Di bagian atas ada kesetaraan bagian sama dalam modul. Ada teorema De Morgan tentang apa namanya kesetaraan ya. Baik, Ibu. Bu, tadi yang tidak bermasalah di KB 2 ada dua, ada Bu Watra dan Bu Witri. Silahkan Bu Watra dulu. Bagaimana tanggapan Bu Watra? Oh, terima kasih, Bu. Kalau menurut saya yang nomor Silakan Bu Watra. Oh, bismillahirrahmanirrahim. iya Bu, sama-sama. Oh, menurut saya yang nomor 9 ini, Bu, kan katanya yang tidak setara. Kita lihat dulu, kan ini soalnya kan P dan Q nih ya, Bu ya. P-nya rumus keliling persegi adalah setengah alas kali tinggi, kan bernilai salah. Kemudian dan rumus luas persegi panjang kali lebar itu benar. Berarti salah dan benar ini merupakan konjungsi yang bernilai salah. Karena pada konjungsi hanya benar dan benar yang bernilai benar, selebihnya salah itu. Karena yang ditanyanya tidak setara, kita lihat optionnya. Di situ di mana yang menyalahi, nanti jawabannya kita cari yang benar, Bu. Kita periksa satu-satu. Yang bagian A-nya itu, silakan dilihat soalnya di halaman 44 nomor 9 ya. Log 100 sama dengan 2 berarti benar. Dan 2 dikali 4 itu salah. Benar dan salah, kesimpulannya salah. Kita mau mencari yang benar ya, Bu ya. Setuju, Bu? Pak? Yang B, jika log 100 sama dengan 2. Ya, Iya, jika benar. log 100 sama dengan 2, benar. Maka 2 kali 4 sama dengan 6, salah. Benar maka salah, itu kesimpulannya salah untuk implikasi. Untuk implikasi hanya benar maka salah yang bernilai salah, selebihnya benar. Jadi kita belum menemukan jawaban. Yang bagian C, log 100 sama dengan 2 benar, jika dan hanya jika 2 dikali 4 sama dengan 6. Berarti benar jika dan hanya jika salah, kesimpulannya salah. Merupakan biimplikasi, di mana biimplikasi itu hanya benar jika dan hanya jika benar, atau salah jika dan hanya jika salah bernilai benar, selebihnya salah. Nah, jadi jawabannya juga bukan C. Untuk yang D, jika sekan A sama dengan 1 per sinus A, itu bernilai salah, karena sekan A itu 1 per kosinus A. Maka 2 kali 4 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 6 itu bernilai salah. Salah maka salah, kesimpulannya adalah benar. Karena untuk implikasi tadi hanya benar maka salah yang bernilai salah. Jadi di bagian D kita sudah menemukan yang tidak setara itu, Bu. Yang di D. Untuk bagian E-nya itu salah atau salah. Salah atau salah itu nilainya kongruennya salah. Jadi menurut saya jawabannya D, Bu. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Bu Watra. Begitu Bu Gemi. Kalau ada pertanyaan, apakah harus dicari satu-satu? Memang harus dicari satu-satu. Karena kalau untuk rumus ini kita harus mengingat ya Bu, yang kontradiksi, diimplikasi, implikasi, konjungsi, disjungsi, semua harus diingat. Yang diingat itu pastinya yang
untuk implikasi apa yang bernilai benar, seperti apa dia benar gitu kan. Kalau kontradiksi, seperti apa kesimpulannya yang bernilai benar. Itu saja yang harus kita ingat gitu dalam penerapannya. Nah, selain itu nggak perlu diingat gitu, bisa dijabarkan langsung gitu. Ya, jadi nggak banyak yang harus dimasukkan ke dalam otaknya lah gitu kan. Yang hanya yang perlu diingat, oh kalau dia benar, yang benar itu apabila untuk dan yang benar itu harus dua-duanya benar, gitu. Ya, Bu. Untuk atau yang benar itu jika salah satu saja sudah bernilai benar, maka kalau untuk atau yang mengingatnya adalah yang salahnya. Dua-dua salah, maka salah, gitu. Nah, jadi itu yang diingat. Nah, lalu sudah kita ingat itu semua, maka bisalah kita membuat biasanya ini bermain kata-kata, bermain kalimat yang di himpunan, di logika ini bermain kalimat. Nah, kalau untuk yang tadi, apakah harus memang dicari satu-satu? Memang harus dicari satu-satu. Kita harus paham dulu satu-satu. Sederhana sih kan, logaritma 100 berapa, dan perhitungan-perhitungan yang sederhana. Gitu tadi. Terima kasih Bu Atra penjelasannya. Apakah Bu Gemi dan yang lain sudah? Atau ada yang mau menambahi lagi dari penjelasan Bu Atra? Ya, terima kasih atas bantuan dari teman dan Ibu. Alhamdulillah, insya Allah saya sudah paham, Bu. Terima kasih Bu Kamalia, Bu Watra, dan Ibu. Ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, itu yang modul 2. Modul 2, ada lagi yang ingin ditanya dari modul 2? Tidak ada. Lalu kita berangkat ke modul, bukan modul 2, KB2, ke KB3-nya. Untuk KB3, di formatifnya ada yang merasa kurang dipahami. Nanti akan kita diskusikan bersama di sini dengan teman-teman yang lain yang kita tidak paham. Di KB3 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan untuk KB3? Saya Bu, Dik dulu. Silakan Pak Wiwit. Iya. Sebenarnya kalau ini kesulitan saya sih sebenarnya, kesulitan pribadi adalah mengenai logika matematika ini adalah saat bermain di istilah dan lambang gitu ya. Saya pernah juga mempelajari pemrograman komputer, itu juga ketemu sebenarnya dengan gerbang logika, dan ini sangat matching sekali dengan logika matematika begitu, hampir sama pembahasannya. Tapi saat diimplementasikan di dunia komputer, kebetulan kami juga jurusannya adalah teknik komputer jaringan di SMK. Itu saya juga sempat mengajar di pemrograman dasar. Serasa lebih mudah sebenarnya saat diimplementasikan langsung di pemrograman komputer dibandingkan saat saya berusaha memahami logika matematika ini. Sejak zaman kuliah sebenarnya logika matematika ini salah satu mata kuliah yang menyulitkan bagi saya sebenarnya gitu. Karena kesulitannya sebenarnya di istilah dan lambang-lambangnya gitu. Sementara kalau di komputer kan misalnya ada OR, AND, kemudian extra OR, kemudian NOR, itu bagi saya kesannya lebih mudah saja gitu. Saya sampai sekarang masih kesulitan di lambang-lambang. Misalnya ini saya ada di K3 ya, bentar. Ada soal yang ini cukup menyulitkan juga sebenarnya bagi saya.
Kelihatan belum ya? Sudah terlihat, Pak. Nah, ini. Yang dikebitkan nomor 2 halaman 74 itu lambang-lambang begini yang gimana cara apanya gitu ya. Secara gampangnya untuk menghafal ini gitu. Sebenarnya kan harusnya tidak dihafal ya. Mungkin itu Bu, mohon saran dari teman-teman. Oke. Ada masukan buat Pak Wiwit dari teman-teman. Tapi memang kalau komputer dia sebenarnya tidak berbeda ya Pak antara logika yang ada di komputer dengan logika yang ini. Jadi lambang dan biasa di komputer dipakai N. Ya benar Bu ya. Ada N, Terus ada OR. N, OR ya kan, if then, jika dan maka ya kan, jika. Jadi kalau misalnya mencari bilangan bulat positif ya kan, untuk pemrograman yang sederhana lah gitu, mencari bilangan bulat positif. Nah, jika dimasukkan 0 yang lebih untuk setiap X elemen bilangan asli gitu ya kan, dimasukkan, nanti kalau dia hasil dari persamaannya ada 0, selesai kan, seperti itu. Nah, yang membuat Pak Wiwit merasa lebih mudah dipahami karena dia langsung menggunakan aplikasi mungkin. Nah, kalau ini kan memang hanya lambang, sementara Pak Wiwit kan sudah. Jadi kalau persamaannya itu adalah misalnya persamaan Q atau P yang biasa kita bentuk adalah X kuadrat tambah 2X, berapa ini supaya grafiknya terbuka ke atas. Kan seperti itu biasanya, Pak. Iya benar, Bu, ya. Nah, ya kan pernyataannya adalah misalnya X kuadrat tambah 3X kurang 6, berapakah nilainya agar grafik ini terbuka ke atas. Nah, itu kan sebuah pernyataan. Nah, sebuah pernyataan. Lalu untuk membuat menjadi dia kalimat terbuka atau tertutup, bernilai benar dan salah, itulah yang selalu Pak Wiwit membuatnya pakai OR, pakai NOR, pakai dan. Nah, sementara yang dituliskan di SMA yang kita pelajari di sini memang kesannya lebih mengingat ingkaran P, ingkaran Q, negasi P. Memang iya betul Pak. Mungkin kalau di aplikasi yang seperti komputer, padahal harus kuatlah harus kuatlah logikanya supaya bisa melaksanakan, mengerjakan flowchart-nya pemrograman ya Pak. Iya benar Bu, benar. Iya betul. Jadi seperti tadi yang bilang kan Pak Wiwit juga hanya mengingat untuk N, kalimat untuk N akan bernilai benar apabila semua pernyataannya benar. Iya benar. Iya. Nah, sama dengan yang ini. Harus benar. Iya kan, semuanya harus benar. Kalau or itu atau itu dua-dua bernilai salah, maka salah. Kan itu aja yang mau disimpulkan, yang mau kita ingat. Yeah. Nah, ini juga sebetulnya kan karena dia lambangnya ada ingkaran P, kita nggak ngerti ingkaran P ini apa kalimatnya. Kalau dia masuk ke kalimat, mungkin dia jadi lebih mudah. Gitu mungkin Pak. Jadi sebenarnya lambangnya ini atau Q kan. Terus yang berikutnya P atau ingkaran R. Kalau dia nggak kasih pernyataan bahwa ingkaran P itu bernilai benar atau bernilai salah, berarti secara otomatis di sini ingkaran P-nya bernilai salah. Gitu. Nggak ada yang sebenarnya tidak terlalu hampir sama lah menurut saya Pak Wiwit untuk himpunan logika. Cuma bahasa yang membuat dia beda. Nah, untuk di matematika ini karena kita selalu menggunakan lambang, jadi kesannya memang jauh lebih sulit. Sementara kalau untuk pemrograman, dia sudah langsung. Kalau misalnya kembalinya 50, digenapkan menjadi 100. Kalau kembalinya kan seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mau menambahi, itu dari saya Pak Wiwit. Ya, terima kasih Bu.
untuk yang KB 3 ini, bisa siapa yang ingin membantu Pak Wiwit menyelesaikannya, tapi saya yakin Pak Wiwit juga sudah bisa menyelesaikannya. Bu Witri, nah Bu Witri mau mencoba? Ya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Mungkin saya yakin Pak Wiwi sudah bisa juga Bu. Kalau saya, tapi apa benar atau nanti tanggapan dari kawan-kawan nanti kalau saya menyelesaikan soal seperti ini, biasanya menggunakan tabel kebenaran kan Bu. B kalau seandainya di sini ada 3, berarti B 8 nanti kan Bu. Nah, di seperti itu nanti saya coba-coba yang A apakah sama, nanti hasil tabelnya nanti yang ditanya dengan option A seperti itu. Kemudian dengan option B, kalau saya seperti itu nanti kalau penyelesaiannya. Kemudian itu ya Bapak Winya, yang kalau ini mungkin seperti itu bagi saya. Tapi kalau saya juga bertanya juga Bu, untuk penerapannya dalam soal cerita, saya masih bingung juga Bu. Tapi kalau seandainya masih lama-lama seperti ini membuktikan dengan tabel kebenaran, mungkin rata-rata kami bisa Bu. Tapi kalau soal cerita nanti itu kalau diaplikasikan dengan cerita itu yang membingungkan nanti modus-modus teleponannya seperti apa. Saja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Witri. Iya, soal cerita ya. Sedikit. Jika hari ini hujan gitu ya. Silakan Bu Kamala. Sedikit. Bu Kamalia. Iya Bu. Ya, saya mau menambahkan kesulitan yang dinyatakan oleh Bu Witri ya tadi ya. Saya juga kesulitannya di situ Bu, di pernyataan berkantor yang universal dari itu Bu di UP biasanya. Seperti ini misal contoh soalnya, semua siswa memakai seragam, sebagian siswa bersepeda. Dan itu kriterianya itu terlalu banyak sekali Bu, beda-beda soalnya. Jadi untuk mengambil kesimpulan itu agak gimana ya, kesulitannya itu kayaknya luar biasa yang saya alami sekarang sewaktu mengerjakan soal tersebut. Iya. Jadi mungkin ada trik atau bagaimana cara menjawab soal-soal yang seperti itu Bu, biar lebih gampang kami pahami. Mungkin bisa menjelaskan ada pencerahannya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kamalia. Ada lagi atau ada yang mau menanggapi dulu lah, menanggapi permasalahan yang dihadapi Pak Wiwit dulu. Nah, setelah itu juga Bu Kamalia pun boleh, yang mana silahkan. Kan nggak sama ya permasalahan yang kita hadapi. Musik Bu. Ya, silahkan yang mau menanggapi. Kan kita diskusinya, silahkan Bapak Ibu memberikan tanggapannya. Untuk permasalahan Pak Wiwi sepertinya sifat pernyataan yang ekuivalen aja itu Bu, bisa ya seperti yang Ibu siapa tadi ya. Cuman dengan menggunakan tabel mungkin lebih itu memang Bu, lebih mudah dipahami. Tapi cara yang lain saya juga belum tahu Bu. Oke, dengan menggunakan tabel lebih mudah dipahami ya karena 3 2 pangkat keekivalenan. Memang yang seperti ini memang harus ada tabel, tapi kalau diingat
Untuk ingkaran P atau Q akan bernilai jadi ingkaran P atau Q dia berarti salah atau benar, benar. Bisa pakai tabel. Ya, ini bisa pakai tabel. Untuk yang permasalahan Bu Kamalia, Bu Dani, Bu Deni raise hand, silahkan Bu Deni memberikan masukan. Suara Bu Deni kurang terdengar, Bu. Suara Bu Deni nggak terdengar. Atau Bu Deni bisa menuliskan jawaban Bu Deni lalu men-share-nya di foto di sini. Bu Deninya mengirim chat, Bu. Oh ya, tunggu belum buka. Untuk nomor 1 aja. Tidak harus diuji satu-satu. Memang optionnya apakah mana yang bernilai benar. Kan kalau ini ya, kalau sederhana seperti ini, memang kan kalau kita sudah dapat tabel yang 8 yang untuk P, ingkaran P atau Q, dan P atau ingkaran R, nilainya sudah dapat, memang kita langsung lihat kalau P dan Q ini setara dengan apa, nilainya bagaimana, kesimpulannya apa. Nah, memang harus dilihat satu-satu, sama. Artinya kita membaca sih, men-scan-nya ini nilainya benar atau salah. Yang A itu benar atau salah, sama nggak dengan yang di atas gitu. Yang B juga. Nah, yang C juga sama, Bu. Memang harus harus paham untuk pernyataan semuanya gitu. Mungkin yang untuk Ibu Kamala seperti yang ini ya, di KB berapa nih? Di KB 3 yang di KB 3 ada Bu yang nomor 7 halaman 75. Ya, 6 sampai 10 ya, Bu? 6 sampai 10 ya? Ya, nomor 7 ya. Oh ya. Iya, Bu. Ya, coba kita buat penyelesaiannya. Nah, ini untuk nomor 7 misalnya. 7 untuk premis 1. Premis 1 itu kalau kita pecah itu ada berapa pernyataan? P-nya perut saya sakit. P sakit ya. Lalu Q-nya saya makan rujak pedas. Perut saya sakit jika makan rujak pedas. Jadi Q-nya saya makan rujak yang pedas gitu ya. Saya
Iya. Iya. Terus R-nya tidak dapat Makan. tidur. Rujak pedas. R, tidak dapat tidur, nyenyak. Negasi R. Oh, boleh negasi R. Ada kan? Terus Dapat tidur. tidak dapat tidur nyenyak Sehabis nonton film horor, ini mas menonton kalimat film. saya menonton Itu film S lagi horor ya. Nah, S ya. Saya menonton film horor. S lagi. Ya, menonton film horor. Lalu untuk premis yang kedua, untuk premis yang pertama kita buat ininya bilangan Saya tidak. B implikasi Q. ya. Jadi perut saya sakit jika makan rujak pedas dan tidak. Jika dulu ya. Nah, Bu, Sudah dibuat. Iya. B implikasi Q. kalau saya sih sebenarnya soal begini malah lebih mudah menyelesaikannya. Implikasi. Nah, Pak Wiwit lebih mudah menyelesaikan yang ini. Coba silakan Pak Wiwit. Iya. Gimana? Kalau tadi di lambang-lambang negasi itu malah repot saya gitu. Tapi kalau langsung baca begini, malah saya lebih mudah apanya ya buat cari kesimpulannya. Misalnya Membuat gini. kesimpulannya. Coba Pak Wiwit, Ya. bagaimana menurut Pak Wiwit tanpa lambang? Nah, ini kan kayak di premis 1 kan? Iya. Di premis 1 kan perut saya sakit jika makan rujak pedas, kan begitu kan? Nah, di premis 2-nya itu ada perut saya tidak sakit, itu kan artinya dia kesimpulannya tidak makan rujak, berarti tidak makan rujak. Kemudian yang di premis pertama juga dan tidak dapat tidur nyenyak sehabis menonton film horor. Nah, di premis 2-nya dan dapat tidur nyenyak, artinya dia tidak menonton film horor. Jadi kalau saya sih kesimpulannya ya saya tidak makan rujak dan tidak menonton film horor gitu. Benar, Pak. Karena di premis 2-nya perutnya nggak sakit dan bisa tidur gitu. Karena malah lebih gampang dicerna gini Bu, daripada pakai lambang gitu loh. Betul Pak. Kalau kita menyimpulkannya seperti itu, melogikakannya ya Pak ya, melogikakannya ya. Saya tidak makan rujak, ya kalau kita nggak mau sakit perut ya jangan makan rujak gitu kan Pak. Iya kan, jangan makan rujak yang pedas. Terus kalau mau tidur nyenyak ya jangan menonton film horor gitu kan. Nah, lalu benar apa tidak kesimpulan yang sudah kita ambil dengan yang seperti itu, atau harus tetap kita buat P maka Q maka C seperti premis yang selama ini ada? Coba kita uji aja Bu. Bu, maaf Bu. Uji boleh. Coba lihat untuk kasus yang lain, Bu. Oke, lihat kasus yang lain. Tunggu, yang ini Untuk tadi kasus yang lain, mungkin nomor soal 7 ya? yang lain bisa nggak dinalarkan seperti itu? Oke. Bu, maaf Bu sebelumnya. Ya. Bu, kalau dengan Pak Yud tadi, saya setuju dengan Bu Kamala tadi. Oke, bisa menyimpulkan seperti itu. Umpamanya kan, saya pengennya kan dengan secara logika seperti itu. Apakah coba kita kerjakan dengan cara matematika, apakah sama hasilnya? Coba kita buktikan dulu kan secara nalarnya memang itu jawabannya kan. Tapi kita pengennya nanti dengan matematikanya benar nggak nanti itu jawabannya. Oke, tadi kan kita mau coba buat Kak. Tadi P-nya itu perut saya sakit, kan gitu tadi Bu Fitri. Tadi kan kita sudah mencoba untuk membuatnya kan. Perut saya sakit, baru Q-nya tadi saya makan rujak pedas, terus apa tadi satu lagi R-nya itu ingkarannya tidak dapat tidur nyenyak, lalu S-nya adalah saya menonton horor. Itu premis 1. Premis 1, lalu pernyataannya. Lalu kita buat ke premis 1.
premis satu yang mau kita buat itu kan premis satu yang mau kita buat adalah perut saya sakit jika makan rujak pedas dan tidak dapat tidur nyenyak sehabis menonton film horor. Silakan disesuaikan dengan yang sudah kita lambang-lambangkan tadi. Lambangnya, jika perut saya sakit, jika P, Jika P maka Q dan negasi R dan S. dan nah sekarang Untuk premis satu. dan tidak dapat jika saya dannya itu ingkaran R ya Bu. Maaf Bu, Ya. Ini kan harusnya ada yang di dalam kurung. Kira-kira bagaimana? maaf Bu, yang tidak dapat tidur nyenyak tadi bukannya R ya Bu? Iya. R tidak dapat tidurnya ingkaran R. Kita mau buat mana? Ingkaran R boleh di awal. Nanti tidur nyenyaknya jadi R. Yang mana? Jadi tidak dapat. Kita buat R saja. Negasi R. Negasi kan? Karena ada kata tidaknya. Negasi Kan? R Bu aja. Ada kata Oke. iya. Tidak. Oke, lagi saya menonton film horor. Silahkan. Coba kita buat kesimpulannya. Yang mana ini apakah dia sejajar semua atau ada yang mau dikurungkan? Dikurung Bu, implikasi masing-masing dikurung Bu. Nah, coba ditulis dulu. Coba Bu, siapa yang bisa men-share tulisan premis-premisnya, lalu kita akan menyesuaikan dengan teorinya.
Halo, ini masih ada suara nggak ya? Oke, udah kelihatan, Bu. Kelihatan ya Pak Wiwit? Apa yang kelihatan? Ini Ibu tadi apa yang Word tadi kelihatan? Nah, ini kelihatan nih, P1, P2 ini. Kelihatan? Ya, Terlihat nggak ya? kelihatan jelas kok. Yang Word kelihatan tadi?
Ya, sekarang Ini lagi kelihatan? yang word-nya yang kelihatan ini. Ya, word-nya yang kelihatan nih. Terlihat, Pak Wiwit? Kelihatan, Bu, terlihat. Oh iya. Mana ibunya? Saya ada di sini. Iya. Mungkin seperti ini ya Bapak Ibu, pernyataan yang bisa dibuat. Sama ya? Yang mana? Iya, ya. Yang negasi R dan S itu nggak dikurung, Bu? Yang Ya, di seperti ini ya kan KPMK. Bapak Ibu, semua kita buat seperti ini. Oh. Pernyataan pertama, premis 1, P, implikasi Q, dan negasi R. Oh ya, ada Ibu ya. Maaf Bu. Premis 1, P, implikasi Q, dan negasi R dan S. Premis 2, negasi P dan R. Nah, terus ini nanti diselesaikan mungkin bisa diselesaikan dengan sifat ekivalen nggak Bu ya? Diselesaikan bisa pakai sifat-sifat yang Iya, kita selesaikan dulu mungkin ya kita apa? Pernyataan satu jadi memang menyelesaikannya ekivalen yang P implikasi Q bisa diubah menjadi negasi P gitu ya, atau Bu? Iya. Ya. Nanti premis 1 Benar. ini Benar. mungkin bisa kita gantikan menjadi negasi P atau I dan negasi R dan S. Nanti baru kita apakan ke prinsip-prinsip itu Bu. Prinsip apa? Yang modus ponen, modus tollens, silogisme itu kira-kira yang mana yang cocok masuknya ya. Mungkin bisa. Ya Bu. Untuk membuat kesimpulan kan tautologi. Bu, izin bertanya ya, Bu. Silakan Bu. Ya Bu. Ini tadi kan di premis 1. Jadi kita kurungkan dulu. Siapa dulu nih? Bu Luciana atau Bu Den? Bu Luciana ya, Bu Luciana. Ya, saya tadi mau bertanya Bu Ani. Yang mana nih? Bu Ani itu ada 3 nih. Tadi saya komen Bu, tadi sebelum Ibu apa tadi berkomen tadi apa tidak dikurung gitu Bu? Apa pernyataan premis 1-nya nggak dikurung gitu? Menurut Bu Luciana mengatakan apakah yang implikasi jika P maka R dikurungkan dengan ingkaran R maka S ya Bu? Iya, jadi yang konjungsinya di luar Bu itu. Ya, dannya itu di luar ya. Jadinya jika P maka Q dalam kurung 1 ya Bu. Baru dan ingkaran R dan S. Gitu. Kalau dibuat seperti itu menurut pendapat Bu Luciana. Tadi Bu Anita mau bilang apa? Ini Bu, di premis 1 tadi kan itu kan bunyinya perut saya sakit, itu P, ya kan Bu? Iya. Jika makan rujak pedas, berarti implikasi Q, kan? Dan tidak dapat tidur nyenyak sehabis menonton film horor, itu nggak satu premis Bu, menjadi R aja, karena kan dia tidak ada menggunakan kata dan di kalimat sehabis menonton film horor. Itu Bu yang mau saya tanyakan. Jadi kan perut saya sakit jika makan rujak pedas,
dan tidak dapat tidur nyenyak sehabis menonton film horor itu apa enggak 3 aja dia Bu, PQR, bukan PQR dan S gitu. Karena di situ kan di sehabis menonton film horor itu kan kata penghubungnya nggak ada membunyikan kata dan, itu yang mau saya tanyakan Bu. Oh begitu. Tapi dia ada akibatnya. Jadi ada sehabis, kita tidak dapat tidur nyenyaknya karena apa? Ya Bu, berarti itu menjadi dua premis yang berbeda lah, dua kata apa ya Bu, kegiatan yang berbeda yang dipisahkan, walaupun dia tidak ada kata dan, berarti memang sehabis itu bisa kita terjemahkan dalam dan lah ya, gitu ya Bu? Iya, situasionalnya seperti itu menurut saya. Atau menurut Bapak Ibu? Karena kan Bu ini menjadi miskonsepsi juga sama saya Bu, kenapa? Ya. Waktu saya sekolah dulu tuh dan itu berbunyi gitu. Jadi ada kata dan maka menggunakan ini lambangnya gitu. Maka ketika di sini tidak ada dibunyikan kata dan, kok tiba-tiba ada muncul S kayak gitu. Jadi tadi saya agak bingungnya di situ Bu. Karena waktu pertama saya mengerjakan saya jadi buatnya 3 PQR bukan PQRS. Oh gitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Saya juga mau menambahin, Bu. Halo? Kedengaran suara saya, Bu? Silakan, Bu. Ya, kedengaran, Bu. Kedengaran. Kedengaran, Bu. Saya kalau menurut saya juga lebih setuju dengan pendapat Ibu Anita tadi. Karena tidak dapat tidur nyenyak sehabis menonton film horor, menurut saya itu satu pernyataan, Bu. Satu kalimat dia. Baik, karena dia tidak ada pakaian atau jika juga tidak ada, Bu. Oke, kita terima Seperti itu menurut saya. pendapat Bu Rotua. Tadi Bu Eka juga mau mengeluarkan pendapatnya ya, Bu. Tadi mau hampir sama Bu sama Ibu Rotua. Kalau saya Bu, menurut saya sih sebenarnya itu pernyataan yang berbeda ya, karena kan dan tidak dapat tidur nyenyak sehabis menonton film horor itu kan pemisahnya di kata sehabis itu. Kata sehabis itu sebenarnya sama dengan jika atau karena gitu, karena dia akibat. Perut saya sakit jika makan rujak pedas, itu kan juga perut sakit itu akibat dari makan rujak pedas. Kemudian tidak dapat tidur nyenyak, itu juga akibat dari menonton film horor gitu. Jadi itu sebenarnya ada 4 pernyataan di situ sebenarnya, ada 4 statement gitu. Menurut saya begitu sih. Mungkin karena kami tidak terbiasa, Bu, ya, dengan Bu, saya pun sependapat dengan Pak Wiwit, ya Bu ya. Iya, saya memang kan kenapa saya mengatakan dia S, saya menonton film horor karena tadi memang tidak terbiasa kita mau ini tidak harus selalu dengan ada kalimat dan atau, tapi karena dia penyebab sesuatu maka bisa dikatakan itu merupakan kegiatan tersendiri. Nah, bisa saja kalau misalnya ini juga tidak dapat tidur nyenyaknya karena apa? Bisa ya karena habis bermain, karena apa? Jadi memang harus ada
ini menonton film horor itu pernyataan yang lain daripada yang tidak dapat tidur nyenyak tadi. Itu begitu, Bu. Jadi tidak harus diungkapkan dengan ada kata dannya, ada kata jikanya, ada kata ataunya. Tapi kalau sebuah kalimat itu sudah terlihat mengakibatkan sesuatu, maka dapat dikatakan itu ada sebuah pernyataan yang lain, gitu, Bu. Begitu menurut yang saya tahu. Tapi kalau misalnya ada yang salah, nanti juga saya coba membaca koreksi, membaca buku lagi. Juga saya, Bu. Nah, untuk bagian pernyataannya ini kan dipisah ini, Bu, nggak disatukan. Yang menonton film horor terkait permintaan opsi. Nah, untuk masalah penyatuan antara hati-hati juga ini kalau memang nanti kita pisahkan bisa bermasalah. Iya, jadi kalau untuk premisnya tadi berarti kan dia itu dipisahkan mana pekerjaan yang utama adalah jika maka tadi, karena kalau dia pakai kurung dia akan terlihat lebih kuat mana yang harus dikerjakan duluan, ya kan. Jika P maka Q, lalu bolehlah Ibu mengurungnya untuk ingkaran R dan ingkaran R dan S yang tadi itu dikurung. Nah, seperti kata Bu Kamala bisa menggunakan yang ini yang seabrek yang harus diingat tadi. Nah, pakai ekuivalen misalnya, atau maka idempotennya, asosiasinya yang mana yang harus dipilih, memang harus mengingatnya. Kamalia, Bu, bukan Kamala. Ya, Ibu Kamalia, harus diingat yang mana hukum ekuivalensinya, ya kan, Bu? Di sekolah kan tidak sebanyak ini, Bu, mohon maaf, Bu. Kami di sekolah, kalau saya, Bu, ya tidak sebanyak ini memberikan ke anak, jadi mungkin masih banyak yang masih baru istilah ini, Bu, gitu. Yang di apa, Bu? Yang untuk benar, Bu, benar. Untuk premis-premis yang pernyataannya yang banyak seabrek ini, memang untuk di sekolah mungkin biasanya kita hanya menggunakan bahasa yang sederhana, ya, Bu Luciana. Nah, saya rajin belajar. Saya akan lulus jika saya rajin belajar, gitu kan? Saya lulus. Akibatnya apa? Nah, kalimatnya masih satu-satu. Nah, itu iya seperti itu memang. Tapi kembali lagi kita mengatakan modul ini dirancang bukan untuk murid SMA-nya, tapi untuk guru Bapak Ibu gurunya. Jadi memang dirancang lebih hot daripada yang ada. Nah, sebenarnya saya yakin sekali Bapak Ibu udah biasa kalau untuk mengerjakan ini, hanya karena tadi seperti kata Ibu Kamalia, panjang sekali yang harus dipilih, gitu, yang harus digunakan. Terus rumusnya juga, apakah semua harus rumusnya ini diingat? Ketika kalau udah panjang kali gini, ekuivalensi mana yang mau diingat, eksponensial mana? Biasanya sih yang terpakai itu paling implikasi, ekuivalensi yang seperti itu ya, atau komen, tolerance, dan hipotesis. Itu yang selalu terpakai.